saudara memberikan pendapat atas keterangan ahli atau bertanya. Monggo. Insyaallah singkat cepat selesai, kita waktunya istirahat sholat ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum Gus Nur. Ngapunten Pak Kiai, tadi kalau saya tidak salah dengar Pak Kiai ada kata-kata saya melakukan menuduh melakukan tuduhan saya atau Bambang Tri tadi itu Gus Nur telah menuduh. Izin tanya Pak Kiai, kira-kira yang saya tuduh siapa Pak Kiai? Gus Nur, kalau ada kalimat itu mungkin harus dikoreksi ya, bahwa yang menuduh dalam agama Islam harus mendatangkan bukti. Dan yang dituduh wal yamin itu pakai Tadi Pak Kiai saya ingin tegaskan Bambang Tri dan Gus Nur sudah melakukan suatu tuduhan gitu, dan kebohongan. Jadi Pak Kiai menganggap saya sudah menuduh seseorang. Saya mau tanya Pak Kiai, yang saya tuduh siapa kira-kira menurut sepengetahuan Pak Kiai? Dalam video yang saya lihat, panjenengan kan menuduh Jokowi ijazahnya palsu gitu. Baik. Kemudian panjenengan sumpah. Baik, berarti saya jelaskan Pak Kiai ya. Monggo. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Mau dicatat Pak Kim. Saya tidak pernah menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu. Itu perlu catat ya Pak Kiai. Saya tidak pernah menuduh siapapun. Saya hanya nanya kepada saudara Bambang Tri yang yakin betul bahwa ijazahnya Jokowi palsu itu beliau, bukan saya. Saya hanya nanya. Nah, karena saking tidak percayanya, maka terjadilah yang menurut saya itu mubahalah. Nah, Pak Kiai bilang tadi harus tabayun. Perlu saya jelaskan kepada Pak Kiai di forum yang terhormat ini, kami ini sudah mencari 1000 cara untuk melakukan tabayun kepada Pak Jokowi, kepada siapapun, tapi selalu ditutup celah tabayun itu. Kami ditangkap, kami dipenjara, kami dikriminalisasi Pak Kiai. Kalau Pak Kiai bisa temukan saya dengan Jokowi sekarang, saya siap tabayun dengan Jokowi sekarang. Saya siap mubahalah dengan siapapun sekarang. Gitu Pak Kiai. Izin Pak Kiai. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Kiai. Jadi intinya saya tidak pernah menuduh sinten-sinten Pak Kiai. Mohon dicatat dalam pemikirannya Pak Kiai. Dan saya sudah berusaha melakukan tabayun Pak Kiai, tapi selalu ditutup. Nah, kira-kira saya mau bertanya, yang salah siapa kalau gini Pak Kiai? Saya sudah, ayo temui saya, ini nomor handphone saya, ini nomor handphone Bambang Tri, 24 jam, siapapun, seknek boleh, presiden boleh, ngabalin boleh, tapi selalu nggak ada respon. Nah, kalau saya kesana sendiri nggak mungkin Pak Kiai, pas pampresnya kayak gitu kok. Izinnya saya tanya Kiai, terus gimana cara saya tabayun Pak Kiai? Udah cukup sampun, masih ada pertanyaan lain Pak Kiai? Ayo sekalian wis. Lapar siang-siang ini. Itu dulu Pak Kiai. Terima kasih. Saya langsung hakim bahwa seharusnya sebelum izin Gus membuat video itu ya harus dipastikan. Kalau belum pasti ya tidak. Jangan pakai bahasa mubahalah. Jadi dalam hal ini kalau tanya kepada saya harus nyari siapa? Ya inilah persoalannya, karena kita tidak punya bukti akhirnya dikejar. Baik Pak Kiai, saya lanjut. Pak Kiai, dalam hal ini, detik ini sekarang terbalik suasananya Pak Kiai. Kalau mungkin dulu waktu Pak Kiai di BAP atau waktu perdata, Bambang Tri yang menuduh, sehingga beban pembuktiannya dibebankan kepada Bambang Tri. Sekarang beda Pak Kiai, sekarang pidana, sekarang kami yang dituduh nih Pak Kiai. Yang menuduh dalam hal ini jaksa penuntut umum. Kami yang dituduh ini nuduh menodai agama, nuduh mubahalah sesat, nuduh bohong, menimbulkan keonaran, nuduh bahwa Bambang Tri ini bohong. Nah, berarti beban pembuktiannya kan bukan kepada kami Kiai, tapi kepada jaksa penuntut umum. Mohon dinasihati Pak Kiai. Mana buktinya, mana sekarang yang asli? Saya jawab. Jadi Gus Nur, sehubungan dengan Allah ini, mengapa saya didudukkan di sini? Karena atas tuduhan itu. Secara agama, sekali lagi saya sangat hati-hati. Saya tanya dulu, dan saya ulangi, video panjenengan diperdengarkan oleh 50 ulama.
Saya tanya, apa letak kesalahannya? Kesalahannya adalah karena tidak mendatangkan 2 orang. Baik, saya potong Kiai. Oke. Yang 2 orang, yang 1 orang nggak mau didatangkan Pak Kiai. Itulah. Ya. Kita Nah, siap Pak Kiai, kita Ya. siap ketemu Pak Kiai. Baik, saya cuma mendengarkan saja. Saya Oke. tidak bisa menjawab, bukan kapasitas saya. Oh baik. Oke. Jadi itu logikanya Kiai. Lanjut pertanyaan lainnya. Baik, baik. Jadi gini Pak Kiai, bagaimana Pak Kiai bisa menganggap mubahalah yang saya lakukan ini urusan duniawi? Pripun itu Pak Kiai? Saya mohon pencerahan. Oh enggak. Dalam masalah ini dihindari saja. Tetapi karena sudah terlaksana. Nggih. Dalam masalah ini saya tidak menitik beratkan kepada persoalan duniawi karena itu tentatif relatif ya. Oke. Menurut panjenengan ini besar, ini urusan serius. Betul, bukan Ya. duniawi Pak Kiai. Bukan duniawi kata panjenengan. Nggih. Tapi ada juga mengatakan ini kan bisa saja dibuktikan di pengadilan mana yang hasilin menduta. Ya. Baik, Itu ampun, saja yang cukup. Iya. Jadi perlu saya jelaskan Pak Hakim, ini yang saya lakukan ini semata-mata bukan duniawi Pak Kiai, Iya. tapi menyangkut hajat 270 juta rakyat. Nggih, bukan duniawi. Kalau duniawi Pak Kiai semua orang tahu berapa orang yang hakim keberatan. Saya tidak termasuk yang 270 juta. Oke. Oke, nggak apa-apa. Sebentar. Oke, sebentar. Oke, jadi kalau ijazahnya ternyata palsu, kan akhirnya 270 juta rakyat yang jadi korban. Gitu loh maksudnya ya, Oke, dengan pertanyaan. kebijakannya gitu. Tapi oke, kita nggak usah melebar kemana-mana Itu ya. pendapat Anda. Sekarang pertanyaannya Baik, jadi bersifat pertanyaannya pertanyaan Pak aja. Kiai. Oke, pertanyaan selanjutnya aja. Menurut Pak Kiai, sumpah jabatan itu mubahal atau bukan Pak Kiai? Saya fokus ke mubahalah Gus. Lah nggih, tadi jenengan disumpah pakai Quran. bukan mubahalah tadi itu. Oh bukan nggih. Iya. Terus hakim, menteri, siapa Iya. disumpah itu menurut jenengan bukan mubahalah. Bukan. Apa itu Pak Kiai? Ya sumpah biasa. Sumpah jabatan. Ya sumpah saksi. Sumpah. Tadi ada yang terlepas sebentar. Iya. Tadi baru saya ingat menuduh dengan sumpah. Ya ngomong gitu kan? Iya. Betul kan? Iya. Iya, tadi ngomong gitu. Apa menuduh dengan sumpah atau pakai sumpah. Nah, Pak Kiai sudah bersumpah tadi pakai Al-Qur'an. Terus menuduh ini nggak benar. Nah, jadi teori Pak Kiai itu mengenal diri sendiri. Nah, ingat kabura maqtan indallahi antakulu malatafalun. Tolong dihormati, saksi ini memberikan pendapat nih, bukan menuduh. Baik. Yang menuduh ini kan penuntut umum, seperti tidak Baik Pak Kiai, jadi saya closing statement aja Pak Kiai izin. Langsung aja. Nggih, menurut saya sumpah pejabat, menteri siapapun yang disumpah termasuk jenengan tadi itu juga mubahalah menurut saya. Dan itu gini, jadi saya nyalon diri jadi bupati dan saya terpilih, maka saya disumpah jabatan. Walaupun secara kasat mata saya seorang diri, tetapi secara hakikat saya tidak seorang diri. Saya bersumpah dengan 2 pihak, bahkan 3 pihak. Pertama dengan Allah, dengan jabatan saya. Kedua dengan rakyat yang milih saya. Walaupun secara teknis rakyatnya tidak dihadirkan di pengadilan waktu sumpah itu. Gitu menurut pengertian saya Pak Kiai. Baik, Statement aja, nggak usah dijawab. Itu statement terakhir pendapat beliau. Pendapat nggak usah dijawab. Jadi cukup bukan aja. pertanyaan, tidak usah jawab. Lanjut ke udah, Sampun. Nah, Bang Tri, ada pertanyaan atau satu lagi Pak Kiai, satu lagi. Karena ini serius Pak Kiai, saya membuka peluang untuk siapapun, bukan berarti saya takabur, saya tidak menodai agama, saya tidak menista agama, saya takut menodai agama. Tapi kalau masih detik ini ada yang maksa menuduh saya menodai agama, monggo biar sah 2 pihak, monggo siapa berani mubahalah dengan saya, siapa saja, Pak Kiai boleh, jaksa boleh, siapapun, saya tidak menodai agama. ini mohon dipahami, ini sidang bukan ajang Nggih, untuk di luar bersumpah. pengadilan, monggo. Itu di luar, nanti silakan di luar mau saling bersumpah silakan. Ini persidangan tidak mengizinkan untuk bermubahalah di sini, ya. Dia katanya selalu depan pengadilan Pak Hakim ya. Jadi Kadi tadi dibilang Pak Yai Kadi ya. Nggih. Di depan hakim. Langge makanya Nggih. lebih baik sekarang di depan hakim, monggo siapa yang berani mubahalah sama saya. Saya Sebentar, tidak menodai sebentar. agama. Tolong dipahami, ini ruang sidang bukan untuk ruang bersumpah, ya. Nggih. Lah Tolong, saya Pak Hakim, saya udah 3 bulan di penjara Pak Hakim, mengenes sengsara Pak Hakim. Resiko ya, dicatat omongan jenengan ya, resiko ya. Oke, Allah yang tahu sudah. nanti. Nggih, tolong dipahami. Sudah statementnya Waspada ya, waspada ya Allah. Lanat siapapun ya Allah ya, yang nantang saya ya Allah.
Laknat siapapun saja ya Allah. Tolong nggih, ini sidang. Saya peringatkan sekali lagi. Sekali lagi saya peringatkan. Sekarang ini mubalah tidak- sama saya di masjid. Bukan ajang untuk saling bersumpah. Penonton tolong keamanan, kalau penonton tidak bisa ditertibkan supaya keluar. Oke, baik, terakhir Pak Jaksa, Pak Prianto, Silakan, nanti Pak. mubalah di masjid sama saya sekarang ya. Urusan saya apa? Sebentar, Kan Pak Anda Jaksa, urusan nggak usah di ditanggapi. agama. Sudah. Nggak usah ditanggapi. Tolong. Kan majelis ini Tolong sudah Bu. melebar, sudah Oke. melebar yang bersangkutan. Udah, ini di luar konteks ya. Ini bukan ajang untuk saling bermubahalah di sini. Kami tidak izinkan bermubahalah di ruang Oke, di persidangan. masjid aja nanti, di masjid Oke. ya Pak Prianto ya, di masjid. Oke.